Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk mata kuliah KMB 3 kita akan belajar tentang perawatan luka, kemudian pengenalan tentang modern dressing. Nah, di sini ada beberapa modern dressing ya, walaupun tidak lengkap ya teman-teman ya. Apa nanti untuk kekurangannya bisa saya tampilkan melalui gambar. Ya. Modern dressing yang kita ketahui ada beberapa jenis ya, banyak sekali jenisnya. Ini yang saya kenalkan yang paling sering aja yang teman-teman nanti temui ketika nanti praktek ke rumah sakit. Yang paling sering ini salah satunya ya, Tulo. Mereknya banyak sekali. Contohnya ini ada Darian Tool, ada Sofra Tool, kemudian ada Urgot Tool, ada nanti Loma Tool dan seterusnya. Kayak apa sih? Nah, bentuknya seperti ini, jadi ada jaring-jaringnya ya teman-teman ya. Nah, ini dilengkapi dengan parafin atau seperti dia punya base kayak minyak begitu, Vaseline ya. Nah, nanti macam-macam isinya, ada yang isinya antibiotik, ada yang isinya adalah antiinflamasi begitu. Tapi yang jelas ini adalah balutan untuk luka-luka yang akut teman-teman ya, bukan untuk luka-luka yang kronis atau luka-luka yang dia keluar pos ya. Jadi memang cocok untuk luka-luka akut, luka pos operasi begitu. Nah, sehingga tidak cocok kalau dia mengeluarkan banyak eksudat ataupun cairan transudat yang keluar dari luka karena sifatnya yang non absorben ya. Nah, ini steril. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan perawatan luka, guntingnya juga dengan menggunakan gunting steril bagian dalamnya, kalau bagian luarnya tidak. Nah, kemudian Vaseline-nya ini juga dia berfungsi sebagai pelumas, ya. Jadi mencegah supaya tidak lengket ketika dengan secondary dressing dengan menggunakan kasa, ya. Oke, selanjutnya di sini ada foam. Nah, ini modern dressing yang lainnya ada foam seperti kata foamnya busa ya, artinya busa. Dia sifatnya absorben atau menyerap ya. Jadi cocok untuk luka-luka yang dia produktif menghasilkan eksudat, transudat, darah, seros ataupun pus. Jadi untuk luka-luka yang dia banyak mengeluarkan cairan bisa menggunakan foam. Dan jangan sekali-kali menggunakan foam untuk luka-luka yang dia jaringan granulasi warna merah ya. Tanpa ada produksi lukanya, cairan lukanya karena nanti berisiko jaringan granulasinya kering. Kalau jaringan granulasi kering, dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya, ini yang namanya hidrokoloid. Ya, hidrokoloid ini juga digunakan juga menjaga supaya lingkungannya moist. Moist itu seperti apa? Moist itu lembab. Ya, karena fungsi kulit itu kan dia melembabkan jaringan di dalamnya. Sehingga ini pengganti kulit ya untuk menutup luka supaya jaringannya moist. Moist itu seperti halnya kalau kita megang hidung, ujung hidung ya, dia agak lembab gitu kan teman-teman ya. Jadi silakan nanti pegang hidung masing-masing. Ini juga dia sifatnya non adhesif atau tidak lengket. Ya, lengketnya hanya di samping-sampingnya saja ketika kulit yang sehat ya. Tapi ketika ditempelkan pada kulit lukanya ini enggak adhesif. Dia sifatnya juga absorben, dia menyerap ya. Jadi menyerap ini digunakan untuk luka-luka yang bisa tadi darahnya, ada keluar darahnya, nanahnya, tapi yang enggak banyak. Kalau darahnya banyak bisa menggunakan foam atau didouble dengan foam. Ya. Oke, selanjutnya ada transparan film. Nah, biasanya seperti ini. Dia dijadiin foto dengan menggunakan primary dressingnya ini ya, contohnya ini transparan film yang digunakan untuk balutan pos operasi ya, contohnya pos operasi laparotomi atau pada pasien dengan yang paling sering itu sesar, pos op sesar. Dia transparan film sehingga nanti balutannya ketika basah kena air dia tidak basah ya, jadi waterproof. Dia tahan terhadap air sehingga aman, ini nggak kena balutannya nggak kena air tuh. Nah kemudian apa lagi ya itu yang ada di sini. Nah kemudian ada lagi yang namanya hydrogel, nanti saya tampilkan di gambar hydrogel.
Hidrogel itu seperti halnya gel, bentuk gel ya, tapi fungsinya juga dia menjaga terjadinya autolisis, menjaga supaya tetap moist, lukanya moist. Dan fungsi yang berikutnya adalah dia menjaga supaya kondisinya selain moist juga dia mengakibatkan menyebabkan autolisis debridement ya. Jadi melisiskan atau melarutkan jaringan nekrotik yang tidak bisa kita lakukan debridement. Debridement itu membuang jaringan mati ya. Karena kalau jaringan matinya nggak dibuang, lukanya nggak akan sembuh-sembuh ya. Kalau lukanya masih ada luka infeksi warna dasar merah, warna dasar kuning sama hitam ya, si jaringan merahnya nggak akan bisa muncul. Justru nanti si jaringan yang warna dasar merah, warna dasar hitam dan kuning ini bisa meluas. Jadinya kulit si lukanya nggak sembuh-sembuh ya. Itu. Oke. Bisa juga ada juga yang menggunakan alginate ya seperti ini. Tapi ini bukan alginate ya. Ini hanya balutan yang sifatnya absorben tapi juga non adhesif, tidak melekat. Gitu. Nah, kalau alginate seperti halnya seperti ini, tapi dia dari seratnya dari aloe vera, sehingga ketika dia nempel di luka gitu ya, dia nantinya juga absorben, menyerap ya, menyerap cairan yang keluar dari luka dan nanti akan berbentuk menjadi gel seperti agar-agar itu ya. Ya, itu untuk pengenalan dressing. Kemudian topical terapi. Nah, ini untuk topical terapi atau obat-obat yang digunakan untuk luka. Nah, ini contohnya ada iodosob powder. Ini digunakan untuk luka-luka yang infeksi ini teman-teman. Jadi powder kan bentuknya seperti serbuk ya. Ya, dia digunakan untuk luka-luka infeksi yang tadi ada slavnya atau warna dasarnya kuning. Ya, luka yang keluar nanah itu diaplikasikan dengan ini ya. Oh ya, kemudian satu lagi untuk saran pencuci luka. Nih di sini nggak ada, nanti saya tampilkan gambarnya. Saran pencuci luka atau sering disebut dengan PHMB fungsinya untuk mencuci luka gitu ya. Tujuannya supaya luka-luka kronis ini nggak berbau gitu teman-teman ya.